Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kawan-kawan yang saya hormati, selamat datang pada podcast Gerutas. Pada podcast Gerutas ini kita akan membicarakan segala hal berkaitan dengan pendidikan. Tetapi khusus fokus kita adalah guru. Dalam hal ini kita ingin agar guru meningkat kualitasnya. Pada kesempatan hari ini kita mengundang tamu Bapak Fuad Fahrudin yang saya agak bingung Pak Fuad itu sebagai apa sebetulnya gitu kan ya. Saya mengenal beliau ini sebagai pengamat, sebagai konsultan, sebagai guru, sebagai dosen. Beliau adalah doktor dari Pittsburgh University. Terima kasih Pak Fuad sudah datang pada podcast kita ini. Ya, sama-sama. Boleh tahu Pak Fuad, secara lebih agak lebih rinci bagi kawan-kawan saya. Pak Fuad itu sekarang tuh profesinya apa? Saya guru kecil tapi. Guru kecil. Guru kecil itu berarti bukan guru besar. Belum besar. Belum guru besar. Guru besar. Kemudian saya kan pernah tahu Pak di Amerika ya, di universitas Pittsburgh. Di Pittsburgh University. Dulu ngambil kuliah apa Pak? Saya ngambil program studi Social and Comparative Analysis in Education. Social and Comparative Analysis in Education. Itu lebih banyak ke teori yang tentu saja kurang begitu laku untuk di dunia birokrasi. Karena ini lebih banyak kekajian teoritik dan pemikiran yang bisa diinikan pada penelitian. Iya. Jadi itu kalau untuk implementasi misalnya gimana kan ya tidak banyak meskipun ini. Iya. Agak lebih tepat kalau saya katakan tadi pengamat. Backgroundnya. Apapun Pak Fuad sudah punya pengalaman banyak, wawasan yang banyak. Apalagi sempat di Amerika, mungkin di berbagai negara yang lain. Gitu. Pak Fuad, sekarang ini kan dunia kita ini sedang kita sebut sebagai sedang berubah. Betul juga gitu kan ya. Tapi karena ada perang dan pandemi kemarin kita sebut juga dunia ini jadi gonjang-ganjing, gitu kan ya. Nah, sebetulnya kan di dunia pendidikan hal sejenis juga dialami. Situasi global dunia ini masuk juga ke sekolah-sekolah kita, pendidikan-pendidikan kita bahkan di desa-desa. Sebetulnya persoalan apa yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan khususnya berhadapan dengan perubahan dunia internasional atau perubahan secara global pada saat ini, Pak Fuad? Ya, pertama barangkali kita berbicara globalisasi yang orang sering menyatakan proses interkoneksi antara satu bangsa ataupun masyarakat yang lain dan dianggap tidak borderless, tidak dengan ada borderless itu maka tidak ada hambatan apapun informasi maupun alur informasi, barang, jasa dan lainnya dan budaya sehingga itu saling mempengaruhi kan terhadap budaya yang lain. Nah ini yang terjadi dan pengaruh itu tidak hanya pada dunia ekonomi atau politik tapi juga termasuk pada pendidikan. Misalnya pendidikan dituntut untuk adaptif terhadap dunia kerja misalnya. Gimana seperti itu sehingga misalnya dengan globalisasi kan dibutuhkan apa sih dunia kerja ke depan kan dia harus merespon juga kan ini. Nah ini ke sana sehingga muncullah nanti kalau nanti berikutnya apa ini tadi disebutkan apa sih yang dibutuhkan nanti ke depan itu anak-anak kita kan. Nah sebenarnya kan dunia pendidikan itu kan menyiapkan anak-anak kita agar dia tidak powerless kan di dalam dunia yang begitu mengglobal dan itu juga ditandai dengan saling kompetisi yang sangat ketat kan. Bahkan ada yang membutuhkan kondisi uncertain, itu pasti itu sendiri. Sehingga dibutuhkan apa? Jadi harus ada perubahan pada diri cara pandang guru sendiri dan
kemampuan apa nih bukan guru, agar dia bisa menyiapkan anak-anak kita siap di dunia global itu sendiri. Karena anak-anak menghadapi masa depannya yang tidak jelas. That point, kayak itu. Ya misalnya kalau kita lihat sering orang berbicara dalam globalisasi kan darinya ke lapangan kerja, biasanya itu pandangannya liberalisme kan. Jadi ke depan tuh ya dunia kerja akan dihadapkan dengan tuntutan yang lebih besar lagi kan, kemampuan apa. Hanya dari kajian itu temukan beberapa kompetensi global yang diperlukan. Misalnya yang tadi kayak kritis kan. Kritis kan diperlukan kan. Karena bagaimanapun nggak mungkin orang bisa memahami situasi kalau tidak kritis. Nah, kemudian juga misalnya ada kerjasama. Karena kalau udah saling berhubungan dengan orang, kita kan tidak berhubungan dengan seorang kan. Sekarang aja dengan COVID kita bisa ngomong dengan siapa aja tuh. Yang itu latar belakang budaya berbeda kan. Sehingga harus apa? Saling memahami budaya lain kan. Iya. Nah, itu saling memahami. Jadi ada ke sana. Juga udah saling memahami, apalagi kita harus terbuka juga. Tidak bisa kita kukuh dengan kita sendiri. Bahwa ada orang yang berada dalam pendapat pandangan yang berbeda, kita harus menghargai kan. Artinya adaptasi itu tidak bisa tidak harus kita terima gitu. Ya, adaptasi itu dalam bukan arti istilah kita mengikuti dari belakang, tapi kita mengikuti perubahan, tapi dengan tetap kita mempertahankan identitas kita tidak. Nah, bukankah pendidikan itu justru membangun identitas dan kita bangsa Indonesia sudah memilih identitas yang bagaimana? Lalu bukankah kita harus memegang teguh identitas itu sehingga kenapa kita harus adaptif, Pak? Nah, adaptif itu dalam konteks kita bisa menghargai orang lain, bahwa kita bangsa Indonesia punya identitas seperti ini. Orang lain punya identitas sendiri juga kan? Jadi kita harus menghargai itu maksudnya. Jadi selagi kita adaptif dan menghargainya, jadi kita tetap harus mempertahankan identitas kita di keragaman identitas dan pandangan serta tidak menang-menangan identitas kita lah yang paling baik. Bukan. Kira-kira gitu kan? Iya. Jadi saling menghargai lebih ini dari kesana, sehingga terjadilah mutual respect kayaknya, understanding seperti itu. Ini yang perlu dibangun. Jadi bukan itu. Makanya ya ke depan akhirnya kita harus mengakui bahwa kita hidup dengan orang yang beragam, latar belakang budaya, bahkan ideologi dan politik serta agama ya. Gimana bisa beragam? Dan kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik dan adil, sehingga tidak ketika kita maju ke sini orang lain menjadi korban kan itu. Sebenarnya. Nah, inilah sebenarnya interdependensi itu ke situ harus dibangunnya. Tapi apakah seperti penyaitaannya ini nanti lihat aja dalam praktek kehidupannya. Biasanya kalau udah berbicara ekonomi kan agak susah. Jangan kan level negara, level kita aja individu kan udah berbicara uang itu biasanya juga masih aja tidak susah. Makanya ada pandangan kritis ya seperti itu. Maka dalam orang-orang kritis, perspektif kritis itu melihat bahwa dalam global ini ya harus ada pandangan kritis bahwa kita menciptakan dunia yang berkeadilan untuk semua orang. Larinya ke sana. Jadi globalisasi itu tidak berarti lalu menyeragamkan semua faktor-faktor kehidupan yang dihadapi oleh manusia, sehingga pendidikan juga harus seragam begitu. Bukan begitu kan, Pak? Bukan. Jadi beragam. Maka disesuaikan dengan kebutuhan kan. Maka kemarin waktu kita diskusi ada model pembelajarannya itu yang personalized learning misalnya, atau yang kita diskusi awal itu ada meaningful learning. Itu tidak lain dikaitkan dengan kebutuhan dan tantangan ke depan gitu. Jadi bukan apa. Ada lagi yang kemudian kayak teman kita misalnya dari ITB menemukan research based learning. Sebenarnya itu sudah dikembangkan di mana-mana ya. Ada lagi yang sekarang smart learning. Smart learning sebenarnya diambil smartphone dari hasil kajian mereka kualitatif, kemudian itu dijadikan dasar. Tapi smart itu ini yang tadi membangun orang, mengarahkan dia betul-betul siap menghadapi tantangan dalam era global ini. Ini sendiri. Iya, saya pernah membaca even Amerika Serikat sekalipun merasa bahwa pendidikannya seperti tidak aktual pada saat ini, tidak update. Kenapa? Karena
Amerika merasa kok kita kalah katanya sama Jepang, sama Taiwan, Cina gitu kan ya. Sehingga itu berarti pendidikan di Amerika pun harus adaptif. Semuanya adaptif, semua orang. Jadi tidak hanya harus di Indonesia dalam pendidikan itu, tapi ini membangun orang siap ke depan. Jadi tidak harus dibatasi negaranya. Orang Amerika juga, apakah orang Amerika ini juga enggak sama aja gitu. Iya. Mereka juga merasakan gitu. Pak Fuad, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Diskusi pada hari ini dan mohon pada kesempatan lain ya, kita bicara. Iya. Kawan-kawan sekalian, terima kasih juga sudah mengikuti diskusi bersama Pak Fuad, dan jangan lupa nanti pada kesempatan diskusi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.